Salam, selamat pagi, selamat kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ya. Ya, kondisi di tengah negara kita mungkin tidak baik-baik saja, ya. Mungkin ada krisis, ada masalah, ada kekecewaan, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tadi kita nyanyi bahwa kita punya Tuhan yang besar dari nafiri, ya. Terus apa lagi? Bersukacitalah karena Dia sanggup, jangan kamu khawatir, ya. Kalimat-kalimat firman Tuhan itu hidup, saudaraku. Dan mari kita percaya, bukan berarti kalau kita tidak khawatir itu kemudian kita tidak mau mikir apa-apa, enggak juga, ya. Kita tetap memikirkan dan bersandar berserah kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu sehat semua? Ya, puji Tuhan, ya. Ternyata Tuhan masih tetap pelihara kita walaupun mungkin kita bisa juga melewati sakit penyakit, ya. Baik, kita akan belajar bagaimana ketika kondisi krisis itu ada di tengah kita, ya, atau sedang kita alami. Firman Tuhan pagi hari ini akan mengajak kita belajar untuk melakukan berbagi di tengah krisis, ya. Orang bisa berbagi bukan karena lebih, tapi karena kasih, ya. Jangan sampai kita mengatakan, oh ya pantas dia bisa berbagi, dia bisa berbuat untuk orang lain karena punya berkat lebih. Enggak juga, ya. Itu semua keluar dari hati, ya. Berbagi di tengah krisis. Dan siapa yang bisa berbagi adalah orang yang punya kasih, bukan karena lebih, ya, tapi karena kasih, puji Tuhan, ya. Baik, kita akan baca lebih dulu dari Matius pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Matius pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17. Baik, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Amin. Silakan duduk. Mungkin kisah ini sudah melekat, ya, sudah bisa dipahami oleh semua orang, bahkan seluruh sidang jemaat di Diwis ngelontok pikirannya, ya, bahwa Tuhan Yesus pernah membagikan dengan bahan 5 roti dan 2 ikan itu bisa dimakan kenyang oleh 5.000. Saudaraku, kita bisa melihat kisah ini, saudaraku. Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya, ya, dengan langsung praktek. Tidak mengajar dalam sebuah kelas, ya, ada ruangan yang ber-AC, ada fasilitas laptop, ya, ada LCD, enggak. Tapi mengajar murid-muridnya itu langsung praktek apa yang dikatakan dan harus dilakukan. Kisahnya itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ketika murid-murid disuruh untuk menginjil, ya, untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan sorga. Nah, ketika murid-muridnya disuruh pergi, kemudian mereka sudah kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus, mereka menceritakan apa yang sedang mereka alami ketika mereka memberitakan Injil, ya. Mereka sudah diperintahkan, ayo kamu pergi memberitakan Injil, dan pergi balik ketemu Tuhan, kumpul, ya, meeting, ya, habis bekerja meeting dengan Tuhan. Nah, Tuhan melihat kelelahan yang dialami oleh murid-muridnya ini. Ya wis, yuk kita minggir, kita menyingkir, kita istirahat, ya. Bahkan ada ayat menyebutkan makan saja nggak sempat, ya. Jadi mereka cukup lelah, cukup capek, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan mengajar itu
dengan mengajar langsung dipraktekkan. Nah, ketika mereka sedang dalam kelelahan, kecapean, mereka mau istirahat, tiba-tiba didatangi oleh banyak orang. Ya, nah saudaraku, kita melihat peristiwa memberi makan 5.000 orang itu adalah satu pengalaman, satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, dan ketika mereka melakukan, mereka merasakan, oh ini toh ya, ini ajaran yang diberikan oleh Tuhan ya. Mungkin nggak pakai laptop, nggak pakai simpan datanya, oh ini Tuhan pelajaran ini, enggak, tetapi mereka praktek langsung. Nah saudaraku, ketika mereka sedang lelah, diajak oleh Tuhan minggir, ayo kita naik perahu nyingkir ya. Ceritanya itu waktu itu di Kapernaum. Kemudian saya yang tidak bisa menampilkan petanya. Dari Kapernaum Tuhan Yesus naik perahu, sampailah mereka di Betsaida ya, sampai di sebuah pinggir kota Danau Galilea ya, namanya Betsaida. Nah, naik perahu, terus orang-orang kan ngejar, kepingin ketemu Tuhan ya, ngejar karena Tuhan Yesus sudah membuktikan kuasanya, kasihnya, pengajarannya yang luar biasa. Mereka ingin, haus akan suara Tuhan, akan pengajaran Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Lah mereka mengejar lewat darat karena Kapernaum dan Betsaida itu sama-sama di pinggir danau ya. Kota itu di pinggir danau. Tuhan Yesus lewat laut, orang-orang ngejar lewat darat karena mereka tahu, oh ini Tuhan pasti di sini gitu ya. Nah mereka ngejar. Nah saudaraku, saat mereka mengejar, ini saya ceritakan kisahnya dari awal sampai akhir dulu ya, supaya Bapak Ibu bisa paham. Karena ini bisa diceritakan dalam 4 Injil ya. Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Nah saudaraku, ketika mereka sampai, Tuhan Yesus sampai ke Betsaida, dilihat, loh kok ada orang banyak. Bisa dibayangkan ya, mereka lelah, lapar, makan tidak sempat, dan mereka mungkin juga tidak punya bahan untuk dimakan ya. Nah ketika melihat orang banyak itu, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menerima mereka. Ternyata murid-murid juga mungkin agak sebel juga, mau istirahat, capek, ini orang banyak. Tapi ketika Tuhan membuktikan, Tuhan menunjukkan, menerima orang banyak itu, dan itulah menjadi satu pelajaran tersendiri. Jadi murid-murid harus punya hati seperti Tuhan, menerima jiwa-jiwa yang mereka sedang haus, mereka lapar akan firman Tuhan, mereka haus akan pertolongan Tuhan. Nah, kemudian murid-murid melihat figur Tuhan yang tidak pernah lelah untuk melihat jiwa-jiwa yang haus untuk memberkati mereka. Ini satu pelajaran tersendiri. Ya, puji Tuhan. Kita melihat lokasi dari peristiwa itu adalah di Betsaida. Ya, coba dibaca Lukas 9 ayat 10. Menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Iya. Nah, Betsaida ini kotanya siapa? Maksudnya siapa murid Tuhan yang berasal dari Betsaida? Coba dibaca Yohanes pasal 1 ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Iya. Jadi ternyata Betsaida itu kotanya Filipus. Filipus berasal dari Betsaida dengan Andreas dan Petrus, karena mereka bersaudara ya. Petrus dan Andreas itu bersaudara. Nah, ketika mereka sampai di Betsaida, di mana kota asalnya Filipus, tentu orang yang berasal dari kota itu lebih tahu kondisi kota itu, ya kan? Kalau misalnya ada tamu dari luar kota datang ke sini, mungkin datang ke Kampung Mino ya,
melihat, mereka akan bertanya, kalau mau beli obat di mana? Apotek ada enggak di sini gitu ya. Kalau saya perlu ini, kita mau pergi kemana ya? Nah, mereka lebih tahu. Itu lokasinya di Betsaida, tempat Filipus. Nah, kondisinya adalah tadi sudah saya ceritakan, mereka itu sedang dalam kelelahan, mereka sedang dalam kelaparan, mereka sedang dalam kecapean, ingin istirahat. Kita bisa baca Lukas 9 ayat 10. Tadi sudah dibaca ya. Ya. Saya baca ulang Lukas 9 ayat 10. Mereka sedang, setelah mereka menceritakan ya tentang apa yang sedang terjadi karena mereka habis pulang dari menginjil, kita melihat bahwa ya, sampailah rasul-rasul itu menceritakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke seberang kota yang bernama Betsaida. Ya, jadi kondisinya mereka ini sedang dalam kelelahan habis memberitakan Injil ya. Kumpul meeting, apa yang terjadi, apa yang sudah dikerjakan, pengalaman apa ketika mereka habis menginjil ya. Coba kita baca ayat yang ke-11, silakan. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Iya, kita melihat sikap Tuhan di sini. Dia berkata ayat 11 itu, ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus melihat jiwa-jiwa yang berkumpul ingin ketemu Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa mereka itu butuh. Bahkan ayat lain mengatakan seperti domba tidak ada gembala. Mereka tidak ada penuntun menjalani hidup ini seperti apa. Nah, saat itu Tuhan memberitakan, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi saudaraku, Tuhan tidak membuang kesempatan ketika murid-murid ketika orang-orang kepingin ketemu Tuhan. Tuhan tidak membuang kesempatan ini untuk mengajarkan tentang berita sukacita bahwa ada keselamatan bagi orang-orang berdosa. Disampaikan oleh Tuhan. Dan setelah itu bukan hanya Tuhan mengajar, tetapi Tuhan juga memberi pertolongan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi saudaraku, Tuhan itu melihat kebutuhan. Kebutuhan saudara bukan hanya kesembuhan dari sakit, tapi kebutuhan kita adalah firman Allah, berita sukacita, janji-janji Tuhan. Tadi Nafiri mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan akan menggenapi. Janji Tuhan ini loh yang membuat orang bisa bertahan, membuat orang punya pengharapan. Nah saudaraku, jangan sampai kita hanya datang kepada Tuhan hanya karena membutuhkan kesembuhan, keperluan kita dicukupi. Tuhan tidak ingin itu saja, tapi Tuhan ingin ini loh firman Tuhan. Firman itu yang akan memberi kita hidup, kekuatan, bahkan harapan, kemampuan untuk melewati masa-masa yang krisis. Haleluya. Itu kondisi yang dihadapi. Coba Markus 6 ayat 31. Tolong bacakan. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, makan saja tidak sempat. Banyak orang datang pergi, ketemu Tuhan, balik, ada yang datang lagi ya. Nah, kondisi yang dihadapi saat itu, orang-orang dalam Tuhan, rasul-rasul mengalami kelelahan, gak sempat istirahat, gak sempat makan.
kondisi seperti ini biasanya memicu emosi ya. Kalau ada sesuatu hal yang menyulut, wah emosinya ya melanda, meledak-ledak gitu ya. Biasanya kondisi seperti ini. Tapi ternyata kita baca tadi Tuhan menerima mereka. Dan mau tidak mau murid melihat, oh ini Tuhan saja menerima, masa kita mau menolak mereka ya. Dan satu saat ketika ibu-ibu membawa anak-anak kepada Tuhan, murid-murid merasa jangan ganggu Tuhan. Balik, pulang, anak-anak kecil kayaknya tidak perlu gitu ya. Nah tapi Tuhan bilang jangan, biarkan mereka datang kepadaku dan Tuhan memberkati. Saudaraku, kita tidak boleh meremehkan anak kecil ya. Anak kecil itu adalah generasi penerus kita. Kita perlu tanamkan, dorong anak-anak itu untuk mengenal Tuhan, bahkan ceritani ya. Ketika mereka tidur, ketika mereka makan, ketika mereka sedang apapun, kesempatan untuk mengajar kepada mereka. Lah ini Tuhan, Dia peduli dengan orang banyak, Dia peduli juga dengan anak-anak. Ini ya. Kemudian situasi tempatnya seperti apa? Ya, kondisinya tadi seperti itu ya, wis lapar, capek ya, nggak ada makanan gitu ya. Nah sekarang situasi kotanya itu seperti apa? Situasi kotanya itu di sini nggak ada, tempatnya sedang sunyi, sepi gitu ya. Coba kita baca dari Lukas atau Matius tadi 14 yang sudah kita baca. Tuhan bilang beri mereka makan. Terus ada usulan, waduh nggak bisa ini ya. Mereka bertanya kepada Filipus, di mana kita mau beli makanan gitu ya. Waduh nggak ada. Tuhan itu tanya sama Filipus, karena Filipus yang punya kota itu. Jadi Filipus tahu kondisi kota itu seperti apa. Nah ketika Tuhan sudah mengajar, hari sudah mulai malam, kita bisa bayangkan saudaraku, mereka sudah pergi habis menginjil, kemudian mau istirahat nggak bisa, nggak sempat makan, tiba-tiba ada orang banyak, kemudian Tuhan mengajak mereka mengajar dulu ya, dan kemudian pelajarannya itu sampai hampir malam ya. Jadi mereka memberitakan, Tuhan mengajar mereka dan mereka mendengarkan itu sampai menjelang malam. Nah menjelang malam sudah maghrib, apalagi waktu itu ya. Nah situasi kota sudah sunyi ya. Biasanya orang-orang bekerja pada siang hari, sorenya sudah tutup. Kemudian Tuhan bilang, murid-murid peduli dengan orang banyak. Tapi ketika mereka peduli, mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka nggak punya apa-apa. Terus usul sama Tuhan, Tuhan suruh mereka pergi, pulang ke rumah masing-masing untuk cari makan masing-masing gitu ya. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu harus memberi mereka makan ya. Dan Tuhan tanya kepada Filipus, di mana kita mau membeli makanan? Aduh Tuhan, di sini ini sunyi, sepi, nggak ada bahan makanan, dan kita juga nggak punya makanan. Kalau kita yang rasul-rasul itu yang harus memberi makan, berapa yang harus kita keluarkan? Dan mereka tidak punya finansial itu. Saudaraku, ini situasi. Jadi mereka yang baik, mereka yang datang berkerumun cari Tuhan, juga rasul-rasul. Haleluya. Jadi mereka kondisinya krisis. Dalam keadaan krisis Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana saudaraku ketika firman ini datang kepada kita? Aduh, Natal lagi, persembahan lagi, aduh nasi bungkus lagi, aduh saudaraku, kita gak punya apa-apa. Kita seperti murid-murid. Ketika Tuhan tanya kepada Filipus, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan ya. Puji Tuhan. Nah ini situasinya. Baik, kita akan melihat selanjutnya sikap dan perintah Tuhan itu ternyata memberi pengalaman tersendiri bagi murid-murid. Ini pelajaran berharga.
Mungkin mereka tidak mencatat dengan laptopnya, tapi mereka punya pelajaran yang langsung ditindaklanjuti, langsung praktek. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita melihat ya, sikap dan perintah Tuhan itu menjadi pengalaman dan pelajaran bagi murid-murid. Tentu itu adalah pelajaran yang berharga, yang langsung bisa dipraktekkan. Ya, sikap yang seperti apa, perintah yang seperti apa yang bisa menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang pertama, sikap siap melayani. Ya, Tuhan Yesus siap melayani sekalipun sendirinya. Tuhan Yesus waktu itu dalam kondisi manusia, bisa lapar, bisa lelah, sama seperti kita. Tapi ketika melihat orang banyak, Tuhan Yesus menerima mereka. Ini artinya Tuhan Yesus siap melayani sekalipun kondisi tubuhnya tidak mendukung. Wes capek, lapar, pingin istirahat, ya. Tapi orang banyak datang, ternyata Tuhan menerima mereka. Lukas 9 ayat 11 tadi sudah kita baca, ya. Tuhan menerima mereka. Karena apa? Tuhan melihat jiwa-jiwa itu butuh. Bisakah kita melihat orang lain atau kebutuhan orang lain, bukan hanya melihat kebutuhan kita saja? Bisakah kita melihat orang lain juga membutuhkan? Saudaraku, ini yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid, untuk bisa melihat kebutuhan jiwa-jiwa, apa yang mereka butuhkan. Haleluya, apa yang mereka butuhkan? Pertolongan dan firman Allah. Mari kita memiliki hidup yang bisa dibaca oleh banyak orang, memberi keteladanan sehingga orang bisa melihat ini loh hidup yang benar. Mungkin kita punya kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan, katakan. Kalau belum sempat untuk kita menyampaikan kebenaran melalui mulut kita, sikap hidup kita tentu harus bisa memberi pelajaran bagi orang-orang yang melihat kita bahwa Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Inilah sikap melayani, siap melayani kepada banyak orang. Ya, siap melayani, ini yang harus kita lakukan. Nah, melayani itu butuh apa? Pengorbanan, ya kan? Misalnya saudara sedang dirugikan oleh orang lain, jangan terus diingat kerugian itu, tapi siap melayani. Kita bisa, ya sudahlah, kita bisa mengampuni, kita bisa memberi hati yang lapang, menerima mereka, tidak mengucilkan mereka, ya, tidak menyudutkan mereka. Itu siap melayani, siap dirugikan, ya. Jadi saudaraku, melayani itu dari hati. Melihat orang lain membutuhkan, kita siap melayani, termasuk memberi pengampunan, memaklumi kelemahan-kelemahan orang, ya. Tidak terus mencatat, kemudian kita kamu dulu pernah ini, kamu dulu pernah ini, kamu dulu pernah ini. Coba kita belajar, karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita, kita juga mau belajar mengampuni orang lain, ya. Ya, sikap yang siap melayani ini. Kita melihat Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, ini yang dibutuhkan. Jadi ketika Tuhan melihat, aduh orang-orang itu mau tak suruh pulang, aku pengen istirahat gitu ya. Tapi Tuhan menerima mereka karena Tuhan melihat bahwa mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Ya, selanjutnya, sikap dan perintah yang mana yang bisa memberi pelajaran bagi murid-murid. Hidup penuh belas kasihan dan tanggung jawab.
Ya, kembali kita baca dari Lukas pasal 9 ayat yang ketiga. Lukas 9. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ya, gimana sih Tuhan ini? Kok kita disuruh beri mereka makan ya? Kecuali kalau mereka pergi sendiri-sendiri, beli sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau kasih makan, kita sendiri krisis. Kita sendiri tidak punya apa-apa, gitu ya. Dan itu argumen atau alasan mereka menyampaikan kepada Tuhan, dan itu memang fakta, kenyataan. Mereka tidak punya apa-apa. Seolah-olah perintah Tuhan itu nggak masuk akal, gitu ya. Perintah Tuhan itu nggak masuk akal. Wong kita sendiri krisis kok suruh mereka beri mereka makan. Nah, saudaraku, apa inti dari perintah Tuhan ini? Tuhan mau kamu bertanggung jawab, ya. Kamu juga bukan hanya belas kasihan, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu bertindak? Jangan melihat, waduh kasihan ya. Atau mungkin kita melihat kondisi kota kita, aduh orang-orang ada bencana, baik di Bali, di Lampung, ya. Ada bencana, bahkan kondisi petinggi-petinggi kita yang mengecewakan. Jangan kita cuma sedih. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa paling tidak, ya. Kita bisa lakukan itu. Jangan menganggap doa sudah lama kok, sudah berdoa, ada kelompok-kelompok doa yang terus berjuang. Toh kondisi makin jahat, makin buruk. Wes, aku enggak doa. Enggak, saudaraku. Kita terus berdoa. Adapun Tuhan belum menjawab dan Tuhan mengizinkan kondisi makin hari makin parah, itu Tuhan mau supaya kita tanggung jawab, ikut nyengkuyung dalam doa kita, ikut merasa terbeban dengan kondisi kota kita, negara kita, ya. Nah, makanya Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Ini Tuhan mengajar mereka untuk punya tanggung jawab. Bukan cuma melihat kasihan ya, sementara kita tidak mengulurkan tangan, tidak berkorban, kita tidak mengeluarkan sesuatu. Tuhan itu tidak menuntut banyak. Jangan sampai kita mengecilkan, murid-murid mengecilkan. Kita nggak punya apa-apa, ini cuma 5 roti 2 ikan, buat apa ini? Ya, murid-murid mengecilkan apa yang mereka ada. Padahal Tuhan tidak menuntut banyak. Tuhan cuma ingin mengajar supaya mereka punya tanggung jawab, ya. Tindakan memberi makan, ya, itu harus dilakukan, dikatakan, ya. Nah, saudaraku, dengan memberi makan itu mereka mencukupi, mereka memberkati, baik bukan hanya kebutuhan pelajaran, kebutuhan firman tentang kerajaan sorga, tentang harapan, tentang janji-janji Tuhan, tapi kita juga mengeluarkan sesuatu untuk mencukupi, untuk menolong orang lain dengan apa yang kita punya, ya. Puji Tuhan. Jadi jangan cuma melihat aku nggak punya apa-apa. Biarkan orang-orang yang lebih, orang-orang yang kaya saja yang berkorban. Aku toh nggak punya apa-apa, aku pantas diberkati. Tidak, saudaraku, ya. Tapi setiap kita ini Tuhan perintahkan saat mereka sedang krisis, ya. Yohanes 6 ayat 5. Silakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ya. Kembali Tuhan tanya kepada Filipus, di mana kita mau beli roti? Tapi ternyata jawaban Filipus ayat 6 saya bacakan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan perintahkan, di mana ya kita mau beli roti? Hah, kita gitu ya, mungkin pikirnya Filipus. Kita. Wah,
Di daerah ini sepi, sudah sunyi ya. Biar mereka cari makan sendiri. Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini jawaban Filipus. 200 dinar gak cukup Tuhan. Wah, 200 dinar tuh banyak loh ya. Upah kerja berapa itu bagi 30? Bisa upah kerja setengah tahun lebih itu 7 juta setengah tahun ya. 7 bulan ya. Upah kerja 7 bulan dikeluarkan untuk memberi mereka dari mana gitu ya. Nah, saudaraku, ini pelajaran yang diterima oleh rasul-rasul itu ya. Tuhan ingin mengajar Filipus, ayo kita mau beli makan di mana? Tempat ini sunyi Tuhan. Kita nggak punya uang juga untuk beli gitu ya. Nah ini pelajaran yang nggak masuk akal buat Filipus ya. Tapi ketika dia menerima itu dan melaksanakan, Tuhan cuma tanya berapa yang ada padamu begitu ya. Nah sekarang kita masuk yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita terima dari Tuhan. Yang pertama tadi, kita siap melayani seperti Tuhan. Yang kedua, hidup penuh belas kasihan. Bukan cuma kasihan dengan mulut, tapi bertindak. Di mana kita harus membeli makanan untuk mereka. Jadi bukan cuma kasihan di mulut, tapi bertindak ya. Hati yang penuh belas kasihan. Yang ketiga, apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid? Bekerja dengan potensi yang ada. Enggak melebih-lebihkan, karena kita punya potensi berbeda, kemampuan berbeda, kepemilikan berbeda. Tapi apakah dengan kepemilikan yang minim, potensi yang minim, itu kita tidak bisa melayani Tuhan? Tidak. Tuhan memberi talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, sesuai kemampuan. Ada orang diberkati lebih dan bisa menggunakan berkat itu lebih ya, bisa dipakai untuk Tuhan, maka Tuhan semakin percayakan. Tapi yang diberi cuma 1 ini mereka sembunyikan, buat apa cuma 1 ya. Saudaraku, jangan mengecilkan potensi atau kepemilikan yang saudara punyai. Wah cuma sedikit nggak ngapa, itu berarti kita menghina berkat Tuhan. Tapi ketika kita punya yang sedikit, kita bisa melakukan perintah Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak membuat murid-murid itu kekurangan. Ya, Yohanes 6 ayat 6 dan 7 tadi sudah kita baca. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita bekerja bersama dengan Tuhan, gitu ya. Bukan bekerja sendiri. Ketika Tuhan perintahkan, di mana ya kita mau beli roti? Padahal Tuhan tahu apa yang harus apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Ya, Markus 6 ayat 38, apa yang Tuhan minta? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Ya. Jadi Tuhan cuma tanya, beri mereka makan. Suruh beli memang gak punya uang. Tapi Tuhan tanya, berapa roti ada padamu? Periksalah. Setelah dicek, murid-murid gak punya. Nah, kota Betsaida itu kan kotanya Andreas, kotanya Petrus, kotanya Filipus juga. Nah, ada anak kecil menyodorkan atau memberitahu mungkin, atau Andreas yang kenal dengan anak kecil karena itu kotanya Andreas. Dan anak kecil ini membawa 5 roti. Lah ini dilirik sama Andreas. Lah ini kenal Andreas dengan anak kecil karena itu kotanya. Nah ketika kenal, kamu punya 5 roti, boleh enggak diberikan kepada Tuhan? Kalau saudara punya 5 roti dan dibutuhkan oleh Tuhan, cuma 5 roti. Loh ini nanti buat nanti saya makan malam, buat besok pagi sarapan gitu ya, disimpan lah, gak cukup ya. Percuma 5 roti ini gak cukup Pak Andreas gitu ya. Tapi ternyata anak kecil ini merelakan
merelakan bekalnya seluruhnya. Dan ketika dibagi-bagikan, saudaraku, anak kecil ikut makan enggak? Ikut makan. Enggak akan kekurangan, ya. Mari kita memeriksa apa yang kita bisa berbuat untuk Tuhan. Mungkin waktumu untuk berdoa. Mungkin hatimu melihat sesuatu yang harus kita doakan. Hatimu yang digerakkan oleh Tuhan. Mata hati kita melihat sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Haleluya. Periksa. Jangan sampai semua itu untuk kebutuhan pribadi kita. Gak akan pernah cukup kalau kita hanya mikirkan kebutuhan-kebutuhan kita. Gak akan pernah cukup. Tapi cobalah dari yang sedikit ini, bisakah kita pakai untuk memberikan? Karena mereka semua sedang lapar. Dan perintah Tuhan, beri mereka makan. Saudaraku, Tuhan mau periksa apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, apa yang saudara bisa, apa yang saya bisa. Haleluya. Kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melawat jiwa-jiwa. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita bekerja dengan potensi yang kita miliki, tidak harus sama seperti orang lain. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya murid-murid menganggap 5 roti dan 2 ikan itu bukan hal yang tidak berguna, tidak ada artinya, gitu ya. Ya, Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya. Jadi jangan mengecilkan potensi, ya. Yohanes, bentar. Kita melihat bahwa ketika Tuhan memberitahukan kepada Filipus di mana kita mau beli, ya, ayat 9 itu ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan. Di sini ada seorang anak. Yohanes, Andreas itu mengenal anak kecil yang membawa 5 roti. Mungkin bisik-bisik, karena itu daerahnya Andreas kan. Jadi anak kecil ini bisa jadi adalah anak yang dikenal oleh Andreas. Ditanya, kamu punya ini? Mungkin anak ini juga menyodorkan, ini loh Om, aku punya 5 roti. Mungkin bisa, ya. Atau mungkin orang-orang lain yang punya dikumpulkan. Lah itu kan logika manusia, ya kan. Karena memang enggak punya. Dikumpulkan semua, yang punya, yang bawa-bawa bekal masih lebih, bisa dikumpulkan, nanti bisa dimakan bareng, gitu ya. Mungkin itu ide-ide yang logika manusia. Tapi ketika hanya 5 roti ini diserahkan kepada Tuhan, ternyata Tuhan membuat berlimpah-limpah, ya. Puji Tuhan. Sebab itu jangan mengecilkan apa yang saudara punya, apa yang saudara bisa. Haleluya, ya. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan, mungkin melihat sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan, kita punya ide, gitu ya. Kita punya ide bagaimana sebaiknya, ayo kita berembuk, ayo kita bagaimana supaya ini terselesaikan, gitu ya. Nah, jadi saudaraku, apa yang kita bisa, jangan masa bodoh melihat, oh itu aku nggak iso, ya, terus berdiam diri. Mungkin kita bisa punya ide dan mengajak orang lain, ayo bersama-sama, ya. Tentu kita tidak mau mengecilkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan kita jangan mengecilkan orang lain yang mungkin tidak punya potensi juga, ya. Tapi ketika orang lain tidak punya potensi, kita bisa diajak mereka, kita ajak untuk bisa bekerja bersama-sama, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, selanjutnya bekerja dengan potensi, ya. Periksa apa yang kita miliki
dan jangan menganggap kecil potensi yang kita miliki. Kemudian pelajaran yang bisa diambil, Tuhan sebetulnya tidak meminta banyak. Memang mereka memikirkan 200 dinar gak cukup, sekalipun orang-orang itu dapat sepotong kecil saja. Itu logika, ya. Tapi Tuhan mau, gak usah kamu mikir 200 dinar, apa yang ada padamu, itu loh ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil bahwa Tuhan tidak minta jumlah yang banyak, tapi Tuhan minta hatimu. Hati kita di mana ketika Tuhan melihat sebuah kebutuhan dan mereka juga melihat sebuah kebutuhan, apa yang harus kita lakukan? Aku punya segenap hati, ya. Dan segenap hati tentu dengan segenap pemilikannya. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 14 ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawa kemari. 4 saja loh Tuhan, 1 buat saya gitu ya. Kalau anak kecil ya, 4 saja Tuhan, 1 buat saya. Ikannya 1 saja Tuhan, tapi diberikan semua. Dan Tuhan minta, bawa, persembahkan. Haleluya. Ini yang Tuhan mau lakukan. Ini loh, aku bisa membuat bahan yang sedikit mencukupi kebutuhan orang banyak. Mungkin ketika kita menerima berkat bayaran upah selama sebulan, dan Tuhan mau kita melakukan sesuatu, jangan takut untuk tidak cukup. Atau mungkin yang kita terima tiap awal bulan itu tidak cukup, dipakai seminggu atau 2 minggu aja tidak cukup. Tapi jangan khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Tidak perlu khawatir, gunakan sesuai kebutuhan, asal tidak dengan berfoya-foya gitu ya. Sesuai kebutuhan, dan lihatlah Tuhan sanggup memelihara sampai akhir bulan ya. Tidak tahu dari mana, kita nggak perlu tanya caranya Tuhan memberkati kita seperti apa, nggak perlu tanya. Tapi Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ini pelajaran yang harus kita pelajari juga. Karena Tuhan tidak minta jumlah yang banyak, tapi Tuhan minta hati kita. Bagaimana kita menanggapi ketika kita punya belas kasihan, adakah tindakan yang kita lakukan gitu ya. Ya, pelajaran yang keempat, kita bisa melihat bahwa kesadaran semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Entah itu sedikit, entah itu banyak. Mungkin kita tidak sama dengan berkatnya orang lain yang lebih besar, tapi semua itu dari Tuhan. Bisakah kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Maksudnya untuk kemuliaan Tuhan itu bukan terus dipersembahkan semua, kita tidak punya apa-apa. Kalau toh itu perlu, bisa jadi seperti perempuan janda yang memberikan 2 peser itu. Dia memberikan seluruh hidupnya. Tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan itu untuk kesejahteraan kita, ya, untuk kebutuhan keperluan kita. Kalau memang itu butuh, ya, butuh makan, butuh beras, mungkin sekali-kali butuh energi dari ikan yang perlu kita makan, bisa saja saudaraku, asal tidak digunakan untuk yang sia-sia gitu ya. Ya, kesadaran bahwa apa yang kita punya itu dari Tuhan, dan kita patut pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara punya berkat untuk kesejahteraanmu, ya pakai itu ya. Jangan diirit-irit sampai kita punya bisa beli beras, nggak mau beli beras, makan seadanya. Kita bisa beli ikan, nggak mau beli ikan. Wis tuku tahu tempe makan sama uya saja. Akhirnya badan yang kerik-keriken, sakit lemah, saudaraku, itu juga tidak memuliakan Tuhan.
asal tidak berboros-boros gitu ya. Nah, kita punya sesuatu untuk kita bisa lakukan ya, untuk kesejahteraan kita, karena hidup kita ini dari Tuhan. Dan ketika kita sehat, kita bisa melakukan sesuatu, itu pun untuk Tuhan. Roma 14 ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ya. Jadi kita mau, saudaraku, melihat bahwa hidup ini dari Tuhan. Bentar. Roma 14. Siapa yang berpegang pada satu hari gitu ya, ada yang mengolok-olok, wah kamu gak boleh makan ini, kamu boleh makan ini gitu ya. Nah saudaraku, saat-saat seperti itu kita tidak boleh menghina, kita terima berkat dari Tuhan. Dan tentu kita juga kita juga terima berkat dari Tuhan, kita gunakan untuk Tuhan. Dan kayaknya ayatnya salah itu ya. Roma 14 kita hidup untuk Tuhan. Ayat 8. Iya, ayat 8. Silakan ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ya. Makan atau tidak makan itu untuk Tuhan ya. Tapi ketika ada makanan, kita makan untuk kesehatan kita. Apa salahnya ya? Kalau Tuhan tidak memberkati untuk kita tidak makan satu hari, Tuhan pun sanggup memelihara, memberi kita kekuatan ya. Jadi ketika kita hidup, kita mati untuk Tuhan. Hidup juga untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah saudaraku, kita mau memiliki kesadaran hidup hari ini untuk Tuhan ya. Apa yang ada hari ini aku nikmati, entah itu sedikit entah itu banyak. Haleluya ya. Kalau banyak mungkin kita bisa simpan untuk satu hal yang dibutuhkan ketika Tuhan memintanya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan mau supaya saudara dan saya ya boleh melihat apa yang harus kita lakukan. Kita boleh meneladani Tuhan. Kita melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan, dan kita hidup bagi Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Melayani itu sekali lagi dengan pengorbanan ya. Ya. Jangan takut untuk memberikannya kepada Tuhan, karena Tuhan juga sanggup mencukupi kebutuhan kita. Anak kecil tadi memberikan 5 roti 2 ikan kepada Tuhan seluruhnya, gak ada satu pun yang untuk dia. Tapi ternyata bisa makan kenyang, dan bahkan ada sisanya 12 bakul. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Yang Tuhan mau, Tuhan mengajar murid-murid ini loh yang harus kamu praktekkan ya. Saudara banyak mendengar pengajaran firman Tuhan, ayo kita sama-sama praktekkan. Sekalipun di tengah krisis, di tengah ketidakmampuan, di tengah potensi yang kecil, beranikah kita mempersembahkan untuk Tuhan? Tuhan, seluruh hidupku untuk Engkau ya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita bisa berbagi bukan karena lebih ya. Kalau lebih itu enggak pengorbanan. Kita berbagi bukan karena lebih, tapi karena kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.